Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini, kami boleh bertemu kembali di dalam FA online. Saya percaya, saudara-saudara dan saya telah menerima anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, di mana saudara dan saya boleh bertemu kembali di dalam ibadah FA. Saya percaya ini semua karena kasih, karunia, kemurahan Tuhan, di mana saudara dan saya boleh dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Dan ini semua berkat daripada penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan. Saudara, malam hari ini saya akan membagikan firman Tuhan bertema pertolongan Tuhan bagian kedua. Untuk itu, mari saya ajak saudara kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, oleh karena segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, pemeliharaanmu yang sempurna dalam hidup kami, bahkan atas berkat-berkat-Mu yang Engkau sediakan yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau kuduskan hati setiap kami. Kuduskan Tuhan, supaya apa yang kami dengar boleh tertanam di dalam hati kami, boleh berakar dan teristimewa. Kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu yang membawakan firman-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap firman yang keluar adalah berasal daripada Engkau sendiri. Dan kami percaya firman-Mu adalah ya dan amin, yang akan berkarya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, banyak orang yang merindukan pertolongan dari Tuhan. Tetapi dalam kenyataannya, tidak semua orang mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Saudara, selama kita tidak menempatkan Tuhan sebagai pribadi yang harus disembah dan ditinggikan serta dihormati, maka saudara dan saya tidak mendapatkan pertolongan Tuhan. Kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk menolong kita. Bahkan ada yang sampai mengancam Tuhan, mengatakan demikian, kalau Tuhan tidak menolong saya, maka saya akan tinggalkan Tuhan. Itu adalah suatu ancaman untuk Tuhan yang sebenarnya tidak boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Sebab apa? Sebab Tuhan bukanlah manusia. Dia Tuhan pencipta langit dan bumi yang mempunyai kehendak sendiri, yang tidak boleh kita abaikan bahwa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Jadi alangkah baiknya kalau kita mau merendahkan diri dan menyerahkan seluruh hidup kita dalam pimpinannya, saudara. Sebab Tuhan telah berjanji bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Dan Dia akan menolong tepat pada waktunya. Percayalah bahwa semua yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita hanya semata-mata untuk kebaikan kita. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan supaya kita mendapat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Yang pertama adalah hidup dalam kejujuran. Di dalam Amsal 2 ayat yang ke-7 berkata demikian, Ia menyediakan pertolongan bagi orang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Saudara,
Banyak orang yang tidak bisa hidup jujur karena takut dimarahi atasan kalau dia jujur, atau takut karena kalau jujur justru bukannya kebaikan yang diterima, bahkan mendapatkan celah dari teman-temannya, dari karyawan-karyawan yang bekerja bersama-sama dengan dia. Sering mendapatkan hal yang buruk. Justru kalau tidak jujur, dia merasa aman. Jujur kepada pimpinan pun merasa aman supaya tidak dimarahi atasan. Nah, inilah kadang-kadang suatu dilema bagi kita. Ya, dilema untuk berbuat yang jujur. Tetapi kejujuran itu sangat penting bagi Tuhan. Dia ingin melihat kejujuran saudara. Sebab walaupun mungkin awalnya kelihatannya kalau kita jujur kita mendapatkan hal yang buruk, bukan hal yang baik. Tetapi percayalah, di balik semua itu Tuhan berkarya. Kalau Tuhan melihat kejujuran saudara, pasti dia akan berikan kebaikan untuk saudara. Walaupun mungkin awalnya itu tidak baik. Suami, istri, anak-anak pun harus hidup di dalam kejujuran, supaya kehidupan keluarga ditolong oleh Tuhan. Sebab Tuhan dekat dengan orang-orang yang jujur, dan Tuhan akan menolong keluarga yang jujur. Tetapi kalau suami istri hidup dalam kebohongan, maka keluarga ini berada dalam ambang kehancuran. Oleh karena itu marilah kita bertobat kalau kita masih hidup di dalam kebohongan. Sebab kejujuran itu Tuhan sangat menghargai. Di zaman now ini saudara, sulit untuk mencari orang jujur. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang jujur. Oleh sebab itu marilah kita menunjukkan pada dunia bahwa kita anak-anak Allah adalah orang-orang yang jujur dan takut akan Tuhan. Nah, biarlah mulai hari ini kita mengambil satu keputusan di hadapan Tuhan untuk mau hidup dalam kejujuran dan mau bertobat bila masih dalam kebohongan. Inilah yang Tuhan inginkan, pertobatan yang sejati. Kemudian yang kedua hidup dalam ketaatan. Di dalam Amsal 13 ayatnya yang ke-13 dikatakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amin saudara. Seringkali keinginan daging membuat kita tidak taat kepada firman. Dengan kekuatan sendiri kita tidak mungkin bisa mematikan keinginan daging. Saudara, keinginan daging hanya bisa mati kalau kita banyak merenungkan firman, bersekutu dengan Roh Kudus. Oleh karena itu kalau kita menjauh dari firman Tuhan dan persekutuan dengan Roh Kudus, maka keinginan daging akan berkuasa dalam kehidupan kita. Tetapi bila kita mengasihi Tuhan, kita pasti akan menuruti perintah-perintahnya. Dan Tuhan akan mengasihi setiap orang yang mengasihi Dia. Tuhan akan menolong dan memberkati orang-orang yang mengasihi Dia. Bahkan di dalam Alkitab 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara, hidup taat tidaklah mudah, tetapi kalau kita mempunyai kerinduan yang dalam untuk mau hidup dalam ketaatan, percayalah bahwa Roh Kudus akan memberikan kemampuan untuk hidup dalam ketaatan.
Oleh sebab itu marilah kita belajar taat kepada firman Tuhan supaya hidup kita ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Kemudian bagian yang ketiga yang harus kita perhatikan dan yang terakhir, hidup dalam kesetiaan. Yang pertama tadi hidup dalam kejujuran, yang kedua hidup dalam ketaatan, dan yang ketiga ini adalah hidup dalam kesetiaan. Firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat yang 38 dan 39 berkata demikian. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Saudara, dalam keadaan enak, dalam keadaan baik, kita mudah untuk setia. Tetapi di dalam keadaan tidak enak, dalam keadaan tidak baik, disitulah kita akan tahu apakah kita tetap setia mengikut Tuhan, ataukah kita mau mundur dari Tuhan. Saudara, inilah ujian bagi iman kita. Iman kita diuji di sini. Pada saat keadaan kita tidak baik, keadaan kita tidak enak, Tuhan melihat semua yang kita lakukan. Kalau kita mundur dari Tuhan, maka kita tidak akan mengalami pertolongan dari Tuhan. Tetapi kalau kita tetap setia, percayalah, pertolongan dari Tuhan pasti akan datang tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong orang setia kepadanya. Saudara, hidup dalam kesetiaan itu adalah sangat penting bagi Tuhan. Saya mau membagikan ada bagaimana pertolongan Tuhan. Saya mau kesaksian sedikit bagaimana pertolongan Tuhan terhadap saya beberapa bulan yang lalu. Ini adalah satu kejadian yang saya rasakan bahwa mujizat Tuhan itu masih ada. Pertolongan Tuhan itu masih ada. Ya, kejadiannya begini. Beberapa bulan yang lalu, tepatnya awal tahun 2011 ini, bulan Januari awal, saya itu lagi memotong pohon. Ya, pohon bukan batang pohon, saudara. Pohon itu ya di sini dikatakan itu singkong. Ya, itu saya potong-potong dulu sebelum kulitnya dikupas. Saya potong-potong dulu supaya gampang mengupas kulitnya, saudara. Saya potong. Pada saat saya memakai alat potong yaitu parang yang di sini disebut golok. Ya, goloknya itu bukan golok besar, golok kecil ya, sepanjang kira-kira gini ya, 40 cm lah kira-kira panjangnya. Jadi itu dia bulatannya agak sedikit melengkung gitu. Jadi saya potongnya bukan langsung potong begini, enggak. Saya taruh di pakai alas, baru saya taruh pohonnya di sini, kemudian saya potongnya gini, tidak langsung begini, tapi pasang dekatnya dulu, baru saya pukul dengan tangan gini di punggung golok itu. Saya potong gini, sekali pukul putus, Jadi sudah cukup banyak saya potong waktu itu kira-kira saya beli 3 kilo, potong sudah 2 kilo lebih, ya tinggal sedikit. Nah, saatnya saya lengah waktu itu, nggak tahu lagi kenapa. Pada saat saya motong, saya pukul punggungnya, ternyata saya belum sadar, ternyata itu bukan punggungnya yang saya potong, saya pukul, tetapi itu matanya. Jadi matanya terbalik gini, matanya yang saya pukul, yang tajamnya ini yang saya pukul, gitu. Waktu itu saya belum sadar, ya kok belum putus ya. Saya pikir mungkin kurang keras pukulannya. Saya tambah lagi, pukulan kedua, gitu. Masih juga. Saya lihat belum putus. Saya
belum sadar lagi. Saya pikir ini masih kurang keras pukulannya. Karena tangan saya tidak apa-apa, saudara. Saya tidak merasa sakit, saudara. Tidak ada sama sekali. Tangan saya rasa sakit atau berdarah, tidak ada. Terus saya pukul lagi yang ketiga, lebih keras lagi. Seharusnya sudah harus terpotong, tapi tidak terpotong singkongnya, saudara. Dan saya mulai sadar, kok tidak terpotong. Saya melihat tangan saya kok agak sedikit perih-perih. Saya lihat ada sedikit darah. Jadi darahnya itu masih sedikit sekali, belum sampai keluar. Lalu saya periksa, saya buka, ternyata ada sedikit goresan. Saya lalu sadar, waduh, ternyata ini luar biasa pertolongan Tuhan. Dia bisa memberikan kekebalan pada saat dibutuhkan. Kekebalan itu, kalau saya lihat dari kenyataan, itu kekebalan yang diberikan itu, dia bisa memberikan 100%, 90%, 80%, atau 50%, terserah Tuhan. Pada saat pukul pertama seharusnya saya sudah berdarah. Pukulan kedua masih tidak berdarah, tidak sama sekali. Pukulan ketiga pun hanya goresan sedikit. Kalau saya pencet tidak akan keluar darahnya. Goresan sedikit sekali. Tidak masuk akal kalau tidak sampai terbelah ini tangan. Inilah satu kenyataan, dan saya sadari bahwa pertolongan Tuhan itu luar biasa. Walaupun kita tidak minta, tapi inilah yang dikatakan penyertaan Tuhan itu sempurna. Karena Tuhan menyertai setiap kita. Dia tahu di mana kita memerlukan pertolongan. Dia tahu. Saudara, oleh sebab itu marilah kita di dalam ibadah, di dalam mengikut Tuhan, kita harus benar-benar sepenuh hati kita. Jangan kita main-main. Sebab kalau kita main-main untuk beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan memperhatikan setiap kita. Tapi kalau kita benar-benar seperti apa yang dikatakan tadi, hidup jujur, hidup taat, dan hidup setia di hadapan Tuhan, maka kita senantiasa mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Nah, yang terakhir, mari kita akan baca ayat hafalan Matius 25 ayat yang ke-21. Ini yang terakhir. Berbunyi demikian, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ya, kita dengan setia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Melakukan perkara-perkara kecil saja kita setia, maka Tuhan akan memberikan tanggung jawab di dalam perkara-perkara yang besar. Inilah firman Tuhan pada malam hari ini. Mari, saudara, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur kepada-Mu Tuhan atas segala kebaikan-Mu, teristimewa atas firman-Mu yang sudah disampaikan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh melekat di dalam hati kami, boleh berakar, bertumbuh, bahkan pada akhirnya menghasilkan buah, dan buah yang baik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.